Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat malam pemirsa, salam jumpa, senang sekali rasanya Khairul Fahmi bisa hadir kembali untuk di kesempatan kali ini, tepatnya di hari Senin awal pekan di 2 Oktober 2023 di Bendungan TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini yaitu Batik Warisan Budaya Tak Benda. Dan bertepatan dengan hari ini, tanggal 2 Oktober 2023 tentunya kita memperingati untuk Hari Batik Nasional. Dan untuk itu kita akan berbincang bersama dengan dua orang narasumber kita yang telah hadir di TVRI Bengkulu. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Fitria Gustina selaku pengrajin batik. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Fahmi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan selanjutnya kita akan sapa juga untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Ansori Tawakal selaku akademisi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fahmi. Gagas sekali kalau kita pakai batik ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena batik merupakan salah satu budaya kita dan juga warisan budaya tak benda nih. Ini berkaitan dengan tema kita kali ini. Kita mau ngobrol dulu bersama dengan Bapak Ansori selaku akademisi nih. Menurut Bapak sendiri nih, batik ini sendiri kenapa disebut sebagai warisan budaya tak benda itu sendiri Pak? Baik Bung Fahmi, sebelum menjawab pertanyaannya saya akan mengucapkan selamat Hari Batik Nasional ya. Hari ini pada tanggal 2 Oktober 2023. Ya, terkait dengan kenapa batik dikatakan warisan budaya tak benda. Batik adalah secara budaya bangsa kita adalah salah satu produk sandang yang sudah dikenal sudah berabad-abad. Dan dari perkembangannya dari era ke era, kemudian sampai katakanlah di era abad milenial dan globalisasi yang sangat ini penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, batik mendapat tempat ya di hati para produsen maupun konsumen. Nah, kemudian karena ini warisan budaya bangsa Indonesia tentu harus dilindungi. Betul. Dan organisasi dunia telah menetapkan ya warisan budaya tak benda. Betul. Salah satunya adalah batik. Dan kita ketahui kenapa dikatakan warisan budaya tak benda, karena batik ini artinya secara bisa disesuaikan dengan tempat dan acara ya, digunakan baik oleh kalangan atas, betul, kalangan menengah, kalangan milenial, kalangan etnis apa saja. Dan terbukti Indonesia adalah pengrajin dan penghasil batik terbesar di dunia saat ini. Betul sekali. Nah, itu. Yang kedua tentu karena warisan budaya tak benda ini dari aspek bisnis ya sangat menguntungkan dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara kita. Tidak kurang dari 3,76% ya pada tahun 2018 PDRB kita disumbang dari devisa batik ya, melalui perdagangan domestik dan ekspor. Baik, luar biasa tentunya ya. Nah, kita ngobrol bersama dengan Ibu Fitria selaku pengrajin batik nih. Sejak kapan Ibu Fitria itu cinta sama batik dan memulai memulai usahanya dengan batik ini sendiri, Bu? Oh iya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Salam canting. Ya. Salam cantik. Iya, salam cantik kalau kita pengrajin batik ya. Oke. Saya mulai usaha itu dari tahun 2008 sebenarnya Mas, tetapi merintisnya itu dari tahun 97. Oke. Ya. Nah, jadi karena waktu saya pertama kali kerja itu, betul saya honorer juga waktu itu. Saya bekerja memang mengelola kerajinan daerah. Oke, awalnya mengelola awalnya begitu. Daerah, saya lihat dulu kan, wah ini kayaknya peluangnya bagus. Setelah sekian tahun gitu ya, saya pelajari, ini kayaknya peluang deh. Akhirnya 2008 saya resign, saya berdiri sendiri.
Terus saya ngadakan promosi. Kalau dulu kan belum ada media sosial ya, jadi masih tetap door to door. Terus kita dari kantor ke kantor, itu luar biasa perjuangannya untuk promosi ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu udah bertahan, udah waduh kayak luar biasa dah. Karena untuk mencapai sesuatu yang lebih itu memang perjuangan luar biasa Mas. Apalagi ini warisan budaya kita khususnya daerah Bengkulu. Nah, untuk batik sendiri Ibu, apakah pada saat awal munculnya Ibu selaku pengrajin batik itu sendiri sudah diminati belum sama masyarakat Bengkulu atau baru mau diminati atau seperti apa? Waktu saya kena pertama itu udah banyak sekali Mas peminatnya. Cuma waktu dulu ya itu kadang masih kekurangannya itu di desain. Oh, di desain. Di desainnya, terus pewarnaannya masih monoton. Masih jadul. Iya, masih zaman-zaman dahulu lah gitu. Nah, kalau sekarang ini itu udah bervariasi. Teknik pembatik udah banyak macam-macam. Pewarnaan sekarang udah diarahkan ke pewarnaan alam. Karena kita di Bengkulu ini kan banyak sekali yang bisa kita gali untuk pewarnaan alam gitu loh. Jadi nggak perlu lagi kita membeli untuk pewarnaan tekstil, karena pewarnaan tekstil kan mahal banget Mas. Betul. Iya, tiap tahun itu pasti naik harga. Itu nggak mungkin itu. Jadi kalau dengan cara kita memakai pewarnaan alam itu lebih lebih efisien ya. Dan juga pasarnya itu juga bukan Indonesia aja. Jadi kita udah pasar global keluar gitu Mas. Karena apa? Kalau untuk pasar keluar, mereka itu udah melihat di sekelilingnya. Iya, jadi lingkungan itu merusak nggak apa yang kita produksi. Baik. Terus untuk tenaga kerjanya itu berapa persen daya serapnya. Nah itu yang kita godok sekarang, makanya konsep kita untuk tahun ini dan selanjutnya itu konsepnya zero waste. Jadi tidak ada pembuangan di bahan batik gitu. Oh gitu. Iya. Baik, luar biasa, udah canggih ya Bu ya. Iya. Udah lumayan canggih tentunya untuk batik sendiri. Nah kita kembali ke Pak Ansori nih selaku akademisi ya. Nah kalau semisalnya nih Pak, sampai sekarang nih batik udah menjadi salah satu warisan budaya tak benda kita juga, dan sudah banyak sekali orang-orang anak muda yang mungkin menggunakan batik. Nah kalau masih ada pemikiran di antara anak-anak milenial atau generasi Z ini yang malu untuk menggunakan batik, itu seperti apa Pak? Saya pikir suatu mindset yang agak keliru ya. Karena batik ini merupakan penyesuaian terhadap umur ya, kalangan milenial, kalangan remaja atau dewasa dan multi etnis. Saya katakan tadi, ini kita lihat saja budaya bangsa kita. Pakaian malam untuk pesta, acara pesta itu pasti batik. Kemudian acara-acara nasional pemerintah ya pasti batik. Kemudian acara-acara keundangan ya budaya gitu, kalau nggak jas, pakaian adat pasti batik. Betul. Nah artinya tidak ada alasan lagi untuk kalangan milenial untuk malu memakai fashion batik. Bahkan dengan batik modern sekarang, betul katakan Bu Fitri tadi bahwa segmen pasarnya sudah sangat luas sekali. Nah untuk itulah saya pikir tinggal lagi strategi pemerintah dalam rangka pendekatan marketing dan sekaligus kebanggaan ya, merupakan kebanggaan nasional kita ya. Ini ada, kalau dari sisi konsep atau teori, yang pertama tentu harus produknya berkualitas. Yang kedua tentu harganya, harganya terjangkau dari semua kalangan. Itu yang paling penting. Iya, yang paling penting harga terjangkau. Karena segmen kelas atas juga ada harga, kemudian branded juga. Lalu yang berikutnya tentu bagaimana tempat kita memasarkan. Sekarang kan ada galeri-galeri, termasuk Bu Fitri ini juga ada galeri, ada mall, ada toko-toko yang memang gerai-gerai yang khusus ya, menjual batik dari semua kalangan. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah promosi. Promosi dengan sekarang kemajuan teknologi, media digitalisasi, kita lihat semuanya bisa berpromosi. Ya kan ada yang lebih booming sekarang kan TikTok, kemudian YouTube, lalu Facebook dan seterusnya. Dan saya pikir ini momentum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak pengrajin, pihak produsen, sekaligus konsumen ada pilihan. Nah, tentunya sebagai informasi Bung Fahmi bahwa tracing di Google itu untuk 1 tahun rata-rata 1,5 juta orang mencari model. Mencari model dan model terbaru batik model terbaru batik dengan kita lihat kan
ada rajutan, ada tulis, ada kata tadi printing, kemudian yang sekarang yang menggunakan sumber pewarna dari alam. Ya, jadi betul-betul menjadi tren dan bukan saja untuk regional atau domestik, tapi sudah mendunia. Kita lihat pakaian-pakaian di acara-acara resmi nasional dan internasional, pemerintah kita selalu menyajikan pakaian batik yang sudah tidak ini lagi, tidak asing lagi. Betul. Dan bule sekarang juga udah mulai pakai batik ya. Ya. Akhirnya kita akan bahas itu. Kita akan dipahami dengan selimputnya sangat ganteng kan. Baik, kita akan ngobrol lagi pemirsa dengan dua narasumber kita kali ini, tapi kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.